Pemerintah Kota Ambon melaksanakan apel koordinasi bertempat di unit layanan administrasi Balai Kota Ambon pada hari Rabu 16 Desember 2020. Apel dipimpin oleh Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi, serta turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler, Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru, pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Ambon, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon beserta dengan unsur TNI. Richard Lohena Pesi mengatakan dalam arahannya bahwa saat ini Provinsi Maluku telah memasuki 10 besar perkembangan COVID-19 secara nasional, di mana yang menempati urutan pertama adalah Provinsi Jawa Barat, urutan kedua Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Maluku menempati urutan ke-9, dan urutan ke-10 ditempati oleh Provinsi Papua. Hal ini disebabkan oleh tingkat perkembangan COVID-19 yang bertambah. Dengan masuknya Provinsi Maluku ke dalam daftar 10 besar tingkat penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia, maka pemerintah Kota Ambon tidak boleh lengah dalam mencegah perkembangan COVID-19. Ia juga mengatakan dalam apel tersebut bahwa bagian hukum pemerintah Kota Ambon ada 7 pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tanpa gejala. Ia mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar jangan sungkan untuk memeriksakan kesehatan karena COVID-19 ini bukan aib. Malahan jika kita menahannya maka akan berbahaya bagi orang di sekitar kita. Selain itu, ia juga menyampaikan kepada Koordinator Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ambon terkait dengan penindakan kepada pengguna jalan yang tidak menggunakan masker harus menjalani rapid test. Yang pertama, saudara-saudara, hasil perkembangan COVID secara nasional, Maluku masuk kembali dalam 10 besar. Ya, kita berada pada urutan ke-9 di atas Papua. Artinya apa? Artinya tingkat perkembangan perjangkitan dan terkonfirmasi itu dia bertambah. Dia masuk ini karena itu dihitung dalam pendekatan kuantitatif harian. Yang paling banyak itu Jawa Barat, DKI Jakarta itu nomor 2, yang paling terakhir 10 besar itu Papua dan kita 9. Ya, oleh karena itu saya semalam dikirim WA dari Pak Doni Bundardo dan beliau katakan, Pak Wali, Maluku masuk lagi. Tapi belum tentu itu Ambon, karena di kabupaten lain juga cenderung dia bertambah. Namun karena Ambon ini jadi pusat aktivitas dari seluruh penyelenggaraan pemerintahan di Maluku, jadi Ambon akan menerima dampak langsung. Ya, kalau di kabupaten dia bertambah, itu automatically itu Ambon pasti akan menerima dampaknya. Karena orang datang dengan kapal, serentak dengan itu dia bisa bawa bibit. Ya. Nah, oleh karena itu memang kita sama sekali tidak boleh lengah. Kalau saudara mau tanya saya jujur, saya pikir nggak usah repot-repot. Kita tahan saja, simpan saja uang kita untuk kepentingan pembangunan. Ya. Tetapi itu akan menimbulkan efek yang luar biasa kalau kita tidak peduli. Dia akan naik, tidak terkontrol dan sebagainya. Jangan kita sangka bahwa di antara kita ini seluruhnya juga clean. Belum tentu. Ada kemarin yang ikut apel, tiba-tiba jam 10 diberitahukan hasilnya positif. Oleh itu saya bilang langsung, ya, isolasi. Bagian hukum 15 pegawai, 7 positif. Semuanya itu tanpa gejala. Oleh karena itu kita harus betul-betul prepare dengan situasi ini. Kalau ada gejala yang saudara rasa nggak benar, langsung mengambil inisiatif untuk konfirmasi.
Jangan sampai kita, ini COVID bukan aib, ya. Sekali lagi, ini COVID bukan aib. Oleh karena itu jangan sungkan untuk itu. Karena kalau kita sungkan bisa berdampak kepada orang di rumah kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kebijakan kita terakhir ini dalam bentuk, ya, operasi di lapangan, kemudian yang tidak membawa masker langsung swab, itu akan berpengaruh besar. Kemarin banyak yang juga sehat, tapi ada beberapa yang kena 4 yang reaktif. Oleh karena itu nanti Pak Yosi, ya, Pak Beni, mesti dipikirkan, kalau misalnya mereka reaktif, nah bagaimana itu, mereka harus dibawa segera ke karantina. Itu mesti segera dipikirkan. Kan tidak mungkin mereka berlama-lama di situ. Lalu juga kalau misalnya kita bawa kita punya mobil pribadi, ya ini juga mesti harus antisipasi. Jangan kita anggap biasa saja. Itu sudah mesti dipikirkan. Apakah ada mobil yang standby, ya, atau dia mobile begitu, pas ada informasi langsung merapat, diangkat dengan petugas kesehatan ke volunteer. Memang pasti kita akan mendapat reaksi, tetapi saya ikuti betul di media sosial itu cukup banyak yang memberikan apresiasi terhadap apa yang kita laksanakan, ya. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan sekali gentar, ya. Nanti kita koordinasi juga dengan teman-teman polisi untuk juga backup. Terima kasih ini buat TNI yang tanpa pamrih selalu, ya, memberikan contoh yang baik buat ini seluruh ASN. Saya rasa dukungan ini yang harus kita pakai betul untuk memotong jaringan itu.